kita akan membahas materi tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Sumatera pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Kemunculannya tidak terlepas dari yang runtuhnya Kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim di Asia Tenggara. Meskipun Sriwijaya mengalami kemunduran, wilayah Palembang tetap memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional dan dilalui oleh Sungai Musi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kesultanan Palembang Darussalam didirikan oleh Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukmin Sayyidul Iman sekitar tahun 1659. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemerintahan Islam diterapkan menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat. Sultan sebagai pemimpin tertinggi dibantu oleh beberapa pejabat penting seperti Patih, Penghulu, dan Syah Bandar. Syah Bandar memiliki peran besar dalam mengatur perdagangan dan hubungan dengan para pedagang dari berbagai daerah maupun negara lain. Dalam bidang politik, Kesultanan Palembang menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di Nusantara serta bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan baik karena sering terjadi persaingan dan konflik yang berkaitan dengan penguasaan perdagangan. Di bidang ekonomi, Kesultanan Palembang berkembang menjadi pusat perdagangan yang maju. Letaknya yang berada di tepi Sungai Musi menjadikan Palembang sebagai pelabuhan penting yang menghubungkan daerah pedalaman Sumatera dengan wilayah luar. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi lada, timah, hasil hutan, dan berbagai hasil pertanian. Dengan kekuatan politik, ekonomi, dan pengaruh Islam yang kuat, Kesultanan Palembang Darussalam menjadi salah satu kerajaan Islam penting dalam sejarah Sumatera dan Indonesia. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya melibatkan perdagangan lokal, tetapi juga perdagangan asing dari Tiongkok, Arab, dan Eropa. Keberadaan perdagangan internasional ini membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkaya budaya lokal melalui interaksi antar bangsa. Dalam bidang sosial dan budaya, Kesultanan Palembang Darussalam dikenal sebagai pusat perkembangan budaya Melayu Islam. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa resmi dan lingua franca dalam perdagangan dan komunikasi. Selain itu, berkembangnya pula tradisi kesutraan, seni, dan arsitektur yang bercorak Islam. Salah satu peninggalan penting itu adalah Benteng Kuto Besak yang menjadi simbol kekuatan pertahanan kesultanan. Nilai-nilai ini juga sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, terlihat dari praktik keagamaan, pendidikan, serta norma sosial yang berlaku. Puncak kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani dalam menghadapi tekanan kolonial Belanda. Pada masa ini, Palembang mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam bidang ekonomi maupun militer. Namun, konflik dengan Belanda semakin memuncak karena adanya kepentingan kolonial untuk menguasai sumber daya dalam jalur perdagangan di wilayah tersebut. Ketegangan antara Kesultanan Palembang dan Belanda mencapai puncaknya dalam berbagai peperangan yang menjadi awal abad ke-19. Sultan Mahmud Badarudin II itu melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda, termasuk dalam peristiwa penyerangan terhadap benteng Belanda di Palembang. Meskipun sempat berhasil mengusir Belanda, kekuatan militer kolonial itu yang lebih besar akhirnya mampu mengalahkan Kesultanan pada tahun 1821. Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Palembang Darussalam dan mengasingkan sultanannya ke luar daerah kekuasaan.
Runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam menandai berakhirnya sistem pemerintahan tradisional di wilayah Palembang dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Namun, warisan budaya dan sejarah kesultanan ini tetap hidup hingga sekarang. Nilai-nilai Islam, tradisi Melayu, serta berbagai peninggalan bersejarah masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Palembang. Selanjutnya, kita akan membahas Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi merupakan salah satu kerajaan Melayu Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di Pulau Sumatera. Kesultanan ini berkembang di sepanjang aliran Sungai Batanghari yang menjadi jalur perdagangan utama pada masanya. Dalam bidang politik, Kesultanan Jambi dipimpin oleh seorang sultan yang dibantu oleh pejabat kerajaan seperti Patih dan Syah Bandar. Kesultanan ini juga menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di Nusantara serta bangsa asing seperti Belanda dan Inggris. Dari segi ekonomi, Kesultanan Jambi berkembang sebagai pusat perdagangan yang aktif. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain lada, emas, hasil hutan, dan berbagai produk pertanian. Aktivitas perdagangan tersebut menjadikan Jambi sebagai salah satu wilayah penting dalam jaringan perdagangan internasional di Asia Tenggara.